Oke, kita mulai aja ya. Nanti melatih biar sambil jalan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di MBKM Riset ini penelitian kita itu nantinya terkait dengan blockchain Vexanium ya. MBKM Riset ini nanti terkait dengan blockchain Vexanium. Di sini nanti topiknya adalah penelitiannya adalah perlindungan hukum terhadap penyedia likuiditas pada blockchain Vexanium. Ya, nanti kerangkanya saya tunjukkan kerangka risetnya. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu terkait dengan fitur-fitur pada DApp. Ini Vex Wallet ya. Saya kira Anda yang bertiga ini sudah memahami ya, sudah install Vex Wallet, sudah ada saldo Vex juga. Jadi di Vexanium Wallet ini itu ada decentralized apps namanya, yang ketika DApp ini diklik, dia ada bermacam-macam DApp di situ ya. Nah, kalau Anda yang atas itu Vex Explorer, itu kita bisa melihat. Mbak Melati bisa dihidupkan aja videonya, Mbak. Oke. Ya, jadi di Vex Explorer itu kita bisa melihat semua transaksi dalam blockchain Vexanium secara terbuka, kelihatan siapa yang mentransfer ke siapa, namun hanya nama yang tertulis sesuai dengan ID-nya. Ya. Ada browser ini untuk mencari decentralized app yang dicari pada blockchain Vexanium. Pindao Devi ini untuk meminjam uang dalam bentuk stablecoin. Stablecoin itu kripto yang dia di backup 1:1. Stablecoin di Pindao ini namanya USDV, dia di backup 1:1 dengan US dollar. Jadi kalau kita mau minjem uang di Pindao Devi bentuk dolar, kita bisa mengagunkan atau menjaminkan fake kita sehingga kita bisa meminjam US dollar dengan jaminan fax kita tadi. Tapi peminjamannya itu tidak bisa 1:1 dengan fax-nya. Misal fax-nya senilai $100, kita nggak bisa pinjam $100, kita hanya bisa pinjam sekitar $60 ya, karena itu sebagai margin ketika itu nanti mendekati $60, maka itu akan terjadi likuidasi ya, bisa disita oleh pihak Pindao Devi, jaminan kita yang fake kita tadi, namun tidak disita semuanya, sebagian untuk menutupi kerugian. Yang Vexrec Devi ini untuk kita bisa menjadi penyedia rek namanya. Rek itu kayak resource. Kalau kita masuk yang ada di sini ya, kita yang atas ini ada yang namanya sumber daya. Nah, setiap Anda pertama kali pakai blockchain Vexanium itu harus naruh di sini stakingnya di CPU BW dan net BW di bawahnya ini harus ditaruh. Entah itu satu fake atau dua fake, Anda masukkan di sini seperti kayak gini, diubah jumlah kayak gini. Nah, dimasukkan di situ. Itu saya naruh 2100 fake untuk CPU-nya. Saya naruh untuk netnya, saya naruh 1100 fake. Fungsinya apa? Fungsinya agar ketika kita menggunakan blockchain Vexanium ini transaksi kita bisa lancar. Itu seperti kayak kita sebagai penyedia resource power-nya untuk yang blockchain Vexanium. Jadi kita naruh fake untuk menjamin transaksi kita lancar. Nah, ketika kita naruh fake kayak gini, ini ada orang yang dia nggak punya kekurangan daya, dia akhirnya minjem. Nah, ini ada jual beli RAM di sini. Kita bisa beli RAM, kita bisa jual RAM di sini. Nah, ini yang penyedia kayak gini, ini adanya di sini. Nah, di fake rack ini. Jadi kita bisa sebagai yang meminjamkan CPU net atau kita yang meminjamkan RAM. Ketika RAM atau CPU net kita dipinjam di fake rack, kita mendapatkan passive income. Ya, seperti kalau orang nyewakan kos-kosan. Jadi itu seperti nyewakan aset fake kita yang berbentuk rack. Nah, ini gambaran-gambarannya ya. Ini agar sekilas saja nanti kita perdalam di decknya, karena yang kita teliti decknya, karena decknya ini terlalu banyak, kita nanti meneliti decknya. Vexascan ini fungsinya sama kayak yang Vex Explorer, hanya beda penyedia, yaitu fungsinya untuk melihat
semua transaksi dalam blockchain Vexanium. Unidec Beta ini adalah exchanger. Ya, yang Unidec Beta, bentar. Unidec Beta ini adalah exchanger, dikatakan sebagai decentralized exchanger. Tukar menukar koin, VEX ditukar dengan EOS, VEX ditukar dengan apa namanya tadi itu, Pindao. Nah, itu semua bisa dilakukan di DEX namanya, decentralized exchange. Dikatakan decentralized karena itu nggak ada pihak ketiga, semua otomatis. Maka dia itu decentralized. Wrapswap ini fungsi tambahan dari yang FACREC tadi. Untuk yang salat swap ini seperti kayak yang Unidec ya, DEX. Ini yang nanti kita teliti, yaitu salat swap dan FAC swap. Di mana di situ ada yang namanya penyedia likuiditas atau LP. Nah, itu yang kita teliti perlindungan hukum dari si LP tadi. Ya, bagaimana resiko-resiko yang muncul dan bagaimana jika kemudian tiba-tiba aja yang bikin salah webnya ini tiba-tiba hilang atau webnya hilang, webnya mati. Nah, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan oleh penyedia likuiditas ini. Ya, jadi kemungkinan itu bisa aja. Anda kan udah transfer itu 1000 VEX masing-masing di walletnya. Nah, itu tetap aja itu bernilai uang, ya, bernilai uang dalam artian kalau misalkan ada orang yang beli 1 juta VEX, bayangkan, dan kemudian dia menaruhnya menjadi penyedia likuiditas di salat swap dan VEX swap, maka itu akan menjadikan mereka menaruh dana pada suatu platform yang sebetulnya itu belum teruji legalitasnya, belum teruji auditnya dan segala macam, tapi uangnya ada di situ yang berputar milik masyarakat. Nah, itu yang kita teliti, apakah dari sisi perlindungan hukumnya para penyedia ini bisa melakukan perbuatan hukum untuk melakukan gugatan atau tidak, ya. Jadi itu yang nanti kita teliti. Dan seterusnya ini yang seperti kayak Baso Finance, Batik Finance, Bitcoin, NKRI, Trafi Farm, Rendang Farm, Sate Finance, ICES Finance, Crown Finance, AD24. Ini semua yang dikatakan sebagai DeFi, Decentralized Finance. Ya, di mana mereka bisa mendapatkan token ataupun koin gratis dengan cara melakukan farming atau menjadi liquidity provider. Ya, contoh misalkan saya melakukan farming di AD24 ini. Ya. Ini saya buka yang akun saya yang ini. Ya. Di sini ya di AD24 ini setiap mereka yang menjadi liquidity provider pada decentralized exchange yang VEX swap itu dia mendapatkan gratis AD untuk pada pairing-pairing tertentu. Ya, contohnya saya menaruh pada pairing, saya buka menunya login. Ini ada saya naruh di ADVEC kalau nggak ada di sini. Nah, ini efek AD ada 0024. Nah, ini ada token saya 1.040.671. Ya, ini bukan nominal rupiah ya, tapi nominal token LP. Jumlah segini ini nggak seberapa. Ini mungkin kisaran sekitar Rp50.000, tapi berbentuk LP token 1.040.671. Yang tiap harinya itu saya mendapatkan passive income daily reward 0,00014240767 AD. Ya. Yang 0,00 ini sifatnya bukan pasti kayak bunga gitu, tapi ini sifatnya sesuai dengan jumlah orang yang naruh LP pada pairing ADVEC. Pairing ADVEC ini berarti kalau misalkan ada orang yang mau menukarkan VEC-nya menjadi AD atau AD-nya menjadi VEC, itu ada fee yang kepotong ketika mereka menukarkan, dan sebagian fee itu masuk ke LP saya yang itu berupa bentuk AD. Ya, yang ketika kalau mau memanennya itu saya tinggal klik main dan kemudian saya masuk select ini. Nah, di sini ada AD yang bisa saya harvest kapanpun. Yang kalau di jaringan Vexanium ini dia free, kalau di jaringan lain kayak BSC atau apa Ethereum itu mahal, sekali klik kayak gini ini transaksi ini kalau di Ethereum itu bisa nyampe 250.000. Kalau di BNB ini BNB lah sekitar Rp5.000. Kalau Vexanium ini free. Ya, Vexanium ini blockchain yang satu-satunya public blockchain di Indonesia. Dan itu free. Nah, jadi kita bisa ngeklik panen kayak gini nih berkali-kali ya. Misalnya saya masukkan dulu password saya ya. Saya close dulu, cek. Ini soalnya harus masukin password, saya matikan dulu.
biar bisa itu saya buka dulu ini. Saya matikan dulu. Nah, ini saya buka dulu passwordnya biar bisa ngeklik. Oke, tinggal saya balik lagi. Oke. Ya, tadi udah ke Harvest yang Adefect. Ini contohnya ini ada banyak pairing ya. Ada saya naruh itu Adefect dan kemudian BJV. Nah, ini ada lagi. Ini ketika saya klik ini tadi kan udah disimpan passwordnya, jadi nggak perlu masukin password lagi. Ini udah keambil AD-nya ya. Nah, langsung dia masuk ke wallet yang di sini. Di punya saya ini kan ada ketulisan ya AD gimana ini. AD ya 0,05 AD. Hasil Harvest tadi saya dapat 0,05 AD. Ini kemudian kalau mau kita menguangkan itu prosesnya karena ini LP-nya itu penyedia likuiditasnya itu di FakeSwap, maka kita masuknya ke FakeSwap dan kemudian kita masuk akun saya tadi. Dan di sini kemudian saya tukarkan AD saya itu yang sudah saya dapatkan dari mining tadi. Saya tukarkan jadi fake. Oke. Fake. Di sini tertulis 1 AD itu 14.679. Kita masukkan 0,005, berarti ada dapat 75 fake ya dalam harvesting sehari dengan LP yang cuman berapa ini di saya ini. LP saya untuk AD itu 208 fake. 208 fake itu sekitar kalikan 100 rupiah, berarti sekitar 20.000 rupiah ya. Ya, 100 berarti 20.000. Ya, benar ya, 20.000 ya, 20.000. Jadi modal 40.000 itu dapat 75 fake sehari. Ini yang namanya Anda melakukan yang namanya penyedia likuiditas. Jadi ini penyedia likuiditasnya itu ini. Jadi saya menyediakan likuiditas untuk RDNG fake, Volt fake, BNKRI fake, AD fake, DJV fake. Ini namanya menjadi penyedia likuiditas. Nah, ketika kita lihat di sini ada yang namanya liquidity market detail ya. Ini kita bisa lihat dalam pairing yang RDNG fake, katakanlah misal RDNG fake, ini untuk ngecek ya liquidity-nya ada berapa. Kita klik market detail. Nah, ini Anda bisa lihat ada 21 orang yang menjadi penyedia likuiditas di pairing RDNG dan fake. Jadi mereka itu menjadi penyedia likuiditas untuk pairing itu maksudnya antara token satu dengan token lainnya itu terikat dalam satu bentuk pair yang ketika ada orang itu transaksi dalam pair itu si penyedia likuiditas mendapatkan persentase. Nah, ini ada persentase Anda bisa rasio 0,04, rasio 21 2,8, rasio 0,17. Ini rasio mendapatkan fee-nya. Jadi setiap transaksi kan dapat fee. Lah fee itu misalkan satu fake itu dibagi dengan rasio ini. Nah, makanya ini dikatakan sebagai penyedia likuiditas. Kalau kita bank itu kan ke bank lah boleh tukar ya dolar dengan rupiah gitu kan katakan ya itu kan penyedia likuiditas kannya bank. Ya, jadi bank mendapatkan fee transaksi ketika Anda menukarkan dolar dengan rupiah atau ketika Anda menukarkan rupiah dengan dolar. Nah, ini di kripto itu juga begitu, tapi di sini ini nggak ada pihak ketiga kayak bank. Anda sendiri sebagai penyedia likuiditas. Jadi komunitas yang menjadi penyedia likuiditas. Kalau komunitasnya tadi kuat, maka likuiditasnya bagus, maka orang kalau mau jual beli di pairing itu mau jumlah berapapun selalu ada karena likuiditasnya bagus. Nah, kalau likuiditas bagus, harganya itu juga stabil. Nah, berbeda kalau dia likuiditasnya jelek, harganya bisa naik turun nggak stabil. Ya, jadi setiap saya transaksional AD ke fake, maka yang penyedia LP yang ada di fake swap ini untuk pairing AD fake akan mendapatkan fee-nya.
Nah, di sini ada bahasa Sleepik, ada bahasa fee ini yang tadi ya. Jadi setiap transaksi ada fee sekian. Fee 0,0015 tadi. Ini yang dibagi ke rasio yang ada di market detail tadi. Ya. Sleepik ini maksudnya apa? Sleepik ini kalau dia itu tinggi, misalkan saya masukkan dia 0,22. Ini sleepiknya dia nggak naik ya, berarti ini likuiditasnya bagus. Tapi coba saya masukkan 1000 AD, apakah ada nyampe 1000 AD poolnya tadi itu? Kita masukkan coba ini 1000 ya, 1000 AD. Nah, sleepback-nya pasti naik. Kenapa Pak begini? Karena berarti penyedia likuiditas pada pairing AD dan FAC itu nggak nyampe total ada 100 AD di total semua poolnya tadi. Sehingga menyebabkan ada price sleepback. Price sleepback itu maksudnya ada selisih harga dengan harga sebenarnya. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena penyedia likuiditasnya sedikit sehingga harganya diambilkan dari di atas harga rata-rata agar ada yang bisa mendapatkan fee lebih karena ada price sleeping tadi itu. Ya, maka ini price sleeping itu dipengaruhi oleh besar kecilnya pool penyedia likuiditas. Nah, ini yang nanti kita teliti penyedia likuiditas ini. Kalau misalkan si AD atau apa resiko-resikonya apa aja. Misalkan fake swap ini tutup, ini dananya bisa enggak, masih tetap ada enggak. Nah, setelah saya tukarkan ke fake, cara saya dapatkan menjadi rupiah bagaimana? Ini ada peran yang namanya central exchanger. Ya, Anda kan mesti mikir ini fake ini kalau dijadiin rupiah gimana transfer ke bank gitu. Kita kirim ya, kita kirim kayak gini ini ke akun exchanger. Exchanger itu contohnya seperti kayak toko kripto, Pintu, Binance, Luno. Anda bisa searching pakai Google ya. Ada toko kripto, Binance, ada Luno, ada Indodax. Itu kita kirim fake kita itu ke situ, tapi mereka yang menerima fake wallet. Setelah kita kirim ke situ, kita jual pakai USDT atau kita jual pakai BIDR. Dari BIDR berarti itu rupiah ya, rupiah baru kita transfer ke rekening kita. Jadi bahasanya itu kita mencari dana atau uangnya itu dengan memutar menjadi penyedia likuiditas salah satunya ya di Vex Wallet ini. Setelah itu dirasa cukup mendapatkan passive income per hari berapa begitu, itu tiap harinya bisa kita ambil dan kita kirim kepada exchanger. Inilah yang dikatakan sebagai Anda sebagai penyedia likuiditas ya, atau kalau bahasa Inggrisnya liquidity provider dalam dunia kripto atau bisnis kripto. Ya, jadi alurnya itu ada dari exchanger. Kalau misalkan dari kalau Anda dapatnya fake dari saya ya transfer gitu kan, tapi aslinya itu kalau berupa rupiah, fake ini Anda dapatkan dengan membeli di, kalau saat ini di Indonesia baru ada di Indodax. Anda beli di Indodax. Lah Anda saldonya di Indodax dari mana? Anda setor deposit ke Indodax itu atau pasar kripto yang resmi di Indonesia itu Indodax. Kemudian Anda belikan fake. Fake saat ini harganya Rp112. Baru kemudian setelah Anda beli, Anda kirim ke Vex Wallet. Dari Vex Wallet ini kemudian Anda putar entah itu pakai yang apa Devi yang Salad Swap atau Devi yang Vex Swap. Terserah. Atau Anda sewakan di Vex Devi, terserah. Kalau Salad Swap ini dia sama kayak yang fake swap itu, cuman kalau Salad Swap ini mendapatkan passive income-nya ini langsung di sininya, bisa kita klik farm, dia tiap hari ada menggenerate Salad token namanya, ini ada tulisannya Salad token, kita tinggal klik harvest all gini aja. Nah, kemudian kita masukkan password, kita oke, dia akan tergenerate, baru kemudian kita tukarkan Salad swap-nya tadi ke fake ya. Kita tinggal milih fake gitu aja. Salad swap misal kayak gini. Ya, kita tinggal masukkan saldo salad kita yang sudah kita dapatkan dari farming tadi. Farming itu maksudnya bahasa untuk LP token yang ditaruh di dalam suatu platform dan platform itu menggenerate passive income. Passive income-nya berupa token baru. Makanya namanya farming ya. Kalau orang bertani itu kan kita naruh bibit kemudian tumbuh tanaman dan kemudian ada keluar buah atau hasil yang bisa kita panen ya. Makanya bahasa di liquidity provider itu namanya farming istilahnya. Karena kita bisa memanen entah itu tiap jam, entah itu tiap hari, entah itu tiap minggu, terserah Anda. Ya. Ya, jadi di sini kita tinggal tukarkan ke fake kita kirim ke exchanger, kita tukarkan ke rupiah, rupiah kita transfer ke rekening kita.
Jadi alurnya seperti itu untuk di jaringan blockchain Vexanium itu. Ya, dari penjelasan ini nanti saya harapkan Anda bertiga ini bisa mencoba membuat skema alur dulu untuk memahami dan di-share di WA Group ya. Bagaimana kronologis suatu penyedia likuiditas itu tercipta. Karena nanti di kerangka penelitian kita itu ada yang namanya mekanisme dari penyedia likuiditas. Nah, proses yang kayak gini namanya auto market maker, AMM. Jadi kayak FlexSwap, kemudian SaladSwap, ini dikatakan auto market maker. Karena harga itu terbentuk dengan sendirinya tanpa pihak ketiga. Jadi pihak developer, pembuat SaladSwap, pembuat FlexSwap, ini mereka itu hanya berposisi sebagai meng-create atau membuat suatu platform untuk dimanfaatkan komunitas. Nah, komunitas itu yang akan membentuk harga dengan sendirinya, menyediakan likuiditas dengan sendirinya, dan menentukan harga untuk reward dengan sendirinya. Itu komunitas. Komunitasnya kuat, maka harga akan stabil. Ya. Jadi karena ini demand and supply. Kalau misalkan semua hanya sekedar mengharvest dan kemudian menjual, harvest jual, tidak ada yang menjadi penyedia likuiditas, maka itu harga akan dump, akan turun. Contoh misalkan kayak salad ini. Salad ini pertama kali launching dia harganya 1.500 per pack. Sekarang satu salad sama dengan 154 per pack. Karena setiap orang harvest, dia langsung dia jual. Makanya tidak ada orang yang membeli sehingga lebih banyak supply daripada demand-nya. Karena lebih banyak supply daripada demand, maka harganya turun. Nah, itu mode perekonomiannya akhirnya jelas kayak gitu. Karena ini semua terbentuk pasar yang menentukan. Nah, nanti bisa aja ke depan harga salad ini naik lagi karena ternyata saladnya bisa dimanfaatkan untuk nggak hanya sebatas liquidity provider, tapi juga bisa untuk menggenerate token lain atau farming token lain. Nah, itu yang dikatakan sebagai tokenomic daripada kripto, alat kripto itu. Sehingga orang nggak akan menjual murah saladnya karena bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Nah, itu gambaran untuk ekosistem di blockchain Vexanium ini. Jadi Anda bahasanya bisa mendapatkan passive income dari blockchain Vexanium itu dengan model seperti itu untuk menjadi penyedia likuiditas atau liquidity provider. Ya, dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke kerangkanya nanti penelitian. Ada pertanyaan? Nanti soalnya saya minta Anda bikin skemanya itu mulai dari awal di rupiah itu sampai dia menjadi liquidity provider sampai kemudian hasil dari liquidity provider itu menjadi rupiah lagi ya. Anda saya minta membuat itu nantinya. Ada pertanyaan dari sini? Gimana Mbak Melati? Ada pertanyaan enggak? Ya, semuanya udah pegang 1.000 fake masing-masing kan ya? Iya, Pak. Nah, sekarang coba Anda menjadi liquidity provider untuk fake yang fake swap ya. 500 Anda taruh fake swap, 500 Anda taruh salad swap. Ya, coba tunjukkan ke saya di grup WA nanti screenshotnya Anda sudah menjadi LP. Cara menjadi LP, Anda masuk ke dApp Salad Swap ya kayak gini. Nah, masuk ke dApp Salad Swap kayak gini. Nah, Anda menjadi LP kan ada pilihannya banyak pool itu ya. Cara masuk menjadi pilih yang pool kayak gini ya. Kemudian Anda select pool ya. Pool yang sekiranya stabil itu adalah fake DJV. Anda pilih yang fake DJV kayak gini ya. Kemudian klik add liquidity ya. Nah, kemudian Anda masukkan fake-nya berapa. Cuman Anda kan pasti sekarang balance-nya hanya fake aja ya. Jadi Anda perlu untuk nukarkan dulu fake Anda itu dengan DJV dulu. Jadi Anda tukarkan dulu karena kan Anda nggak punya DJV. Jadi Anda harus punya DJV dulu perbandingan 1:1. Jadi DJV-nya Anda buka kayak gini ya. Anda buka kayak ini, disuap dulu fake Anda tadi itu. Nah, ganti ini dulu dari DJV sama fake ya. Ininya diganti fake.
Nah, udah jadi kayak gini. Anda kan ada saldo itu 1000. Anda berarti harus menaruh 250 fake ya. Caranya kayak gini ya. 250. Nah, ini Anda swap. Klik swap. Nah, nanti Anda akan punya 0,001714886 DJV. Ya, coba Anda swap kayak gitu. Masukkan passwordnya untuk transaksi itu. Setelah selesai, kemudian masuk ke pool. Lalu kemudian Anda add liquidity untuk fake DJV. Bisa? Kita swipe dulu fake ke DJV. Sudah? Ada kesulitan? Gimana Pak Regita? Bentar Pak, tadi ada tulisannya. Oh, udah Pak. Tadi agak error. Ya, udah dapat DJV 0,00171 ya. Ya. Kalau sudah masuk ke pool, Anda ganti ini yang atas jadi fake, yang bawah jadi DJV. Baru kemudian Anda add liquidity. Masukkan dari angka DJV-nya, jangan dari angka fake-nya ya. Masukkan dari angka DJV-nya yang tadi itu 0,00 berapa tadi yang Anda punya. Nanti yang atas mengikuti. Pairing 1:1. Karena itu 50% 50. Ya 50-50. 50-50 itu maksudnya kayak timbangan gitu. Jadi misalkan harganya fake itu dia turun dan harganya DJV naik, maka nanti token fake-nya akan nambah, token DJV-nya berkurang. Agar tetap menyeimbangkan 50-50 tadi. Ini yang namanya sebagai liquidity provider. Bisa? Udah? Bisa Mbak Melati udah bisa tadi? Masih kendala sinyal, Pak. Kendala sinyal. Oh. Oh. Sudah bisa Mbak Regita? Bentar Pak. Pak, kalau udah kayak gini tadi gimana ya Pak? Udah muncul gini. Ya, diklik yang bawah itu Mbak. Yang ada ya ini loh apa? Add liquidity. Add liquidity. Ya, add liquidity ini. Nah, itu diklik nanti dia muncul kayak gini. Bisa Mbak kita? Udah Pak muncul gini. Nggak kelihatan. Nyala background.
Iya, kena ya, background. Background, iya nggak kelihatan. Yang penting itu setelah muncul kayak gini add liquidity ya, ini kan dimasukkan. Nanti dia confirm. Langsung dia ada keluar di bawah sini kayak gini. Your liquidity. Ya, ada your liquidity karena tadi fact dengan DJV, nanti likuiditasnya itu kayak yang ini fact DJV. Oh, fact DJV saya di fact swap. Ya, ini pairingnya hanya fact sama DJV gitu. Ya. Kalau ini kan pairingnya macam-macam. Keluar enggak yang pairing di bawahnya ini Mbak Regita punya ya? Yang DJV tadi dikasih berapa Pak nominalnya? Ya sesuai dengan yang dipunya itu setelah Yang balance itu ya Pak? Iya, nah, yang balance itu kan saldomu itu. Ya. Balance-nya tinggal diisi aja, saldomu berapa, diisi gini, 0, Iya Pak, sekian. udah muncul satu. Hah? Udah muncul satu gini Pak. Di bawahnya ya, ya satu. Gitu ya. Nah. Ya karena baru satu pairing, satu LP, itu namanya LP. Ya, liquidity provider. Jadi Anda secara resmi menjadi liquidity provider untuk fact DJV di marketnya Salat Swap. Ini kan bisa dilihat di sini. Nama sampean tadi atas nama Regita ya. Saya cek coba Regita. Pasti ada di sini dia. Karena ini kan punya semua orang. Ini Pak Regita Pak. Itu ya Regita Zer ini ya. 0,01247 fact dengan DJV 0,0017. Ya. Jadi Anda sekarang punya pool share, istilahnya bahasanya itu di LP fact DJV dengan rasio 0,01%. Nah, kalau udah ada pool share kayak gini nih, Anda bisa mengklaim nanti di farmnya. Kita cek coba fact DJV ada enggak di farmnya? Oh, ini ada. Nah, DJV fact kan. Ini APY ini maksudnya adalah annual percentage yield. Selama setahun kalau di kompon itu bahasanya setelah Anda dapat salat berapa, Anda langsung menginvestkan lagi pada LP, itu total persentase yieldnya adalah 118% dari total yang kita investasikan. Tapi ini nilai ini nggak fix karena ini bukan bunga ya, ini adalah approximately, istilahnya bahasanya itu meramalkan sekitar sekian berdasarkan histori atau data masa lalu. Ya, jadi bukan fix 118%. Ya, bisa aja naik tinggi, bisa aja kurang. Semakin banyak orang yang masuk menjadi LP-nya DJV Fact dengan nominal yang semakin bertambah, maka APY ini akan turun dan pendapatan Anda juga akan turun. Tapi kalau semakin banyak yang masuk, harganya akan naik. Nah, itu tokenomiknya berfungsi di situ. Ya. Nah, kalau Anda sudah masuk di DJV ini pasti nanti akan ada dapat salat swap per 1 jam sekali ini itu terupdate di sini. Anda bisa harvest. Setelah Anda harvest salatnya, Anda bisa langsung tukarkan ke fact atau Anda tukarkan ke DJV, Anda masukkan lagi ke pool ini atau ke pool yang lain. Barulah Anda menjadi LP. Nah, untuk bermacam-macam pool ini ya, hanya dengan modal yang 250 fact dan 0,017 DDV sebagai modal awal, Anda bisa menjadi menggenerate passive income seterusnya dengan cara menjadi LP-LP yang lain. Nah, ini di sini salah swapnya ini nanti makin lama dia akan makin nambah. Dan nanti yang perlu diteliti itu apakah hal ini resiko secara hukumnya itu bagaimana? Masalah validitas daripada LP, apakah ketentuan hukum kita itu sudah mempunyai sandaran kalau misalkan ada orang yang mau
melakukan gugatan hukum terkait dengan mekanisme seperti ini gitu. Kayak apa cantolan hukumnya itu. Nah, itu yang nanti kita teliti di situ. Tapi secara mekanisme itu seperti ini dan ini memungkinkan seorang itu dapat passive income di blockchain Vexanium dengan model seperti ini. Salah satunya, karena ada banyak cara ya untuk dapat passive income di kripto itu. Ini salah satunya menjadi LP. Ya, paham ya Mbak Regita? Ada pertanyaan di sini Mbak Regita? Pak, berarti ini saya nggak perlu mencet select itu, Pak. Select Apa yang buka ini. udah otomatis nambah, iya. Ini otomatis saja, nambah aja, otomatis dia. Ya, nggak ada. Nggak perlu mencet apa-apa. Nanti otomatis bisa harvest di sini. Oh iya, Pak, iya. Harvest saladnya di sini otomatis. Ya. Semakin banyak kolamnya di sini, ini kan ada yang tinggi ya, persentasenya yield-nya ya, ada yang 208 BNKI effect, berarti dia ini dapat salad tokennya itu lebih banyak dari yang DJP effect, karena poolnya yang di sini lebih sedikit daripada yang di sini. Jadi orang yang kontribusi sebagai penyedia likuiditas di sini, di BNKI effect, itu lebih sedikit dari yang penyedia likuiditas di DJP effect. Ya, ini kan bisa kelihatan, total token 10.319 juta. Ini dari poin LP-nya, bukan poin nominal uang ya, tapi dari LP-nya, LP tokennya. Nah, baru yang sebelahnya ini dolarnya, 9.9 ribu dolar. Ini 64.000 dolar. BNKI Effect 26.000 dolar. Kan berarti lebih sedikit kan ya, ini cuma 26.000, yang di sini 64.000. Makanya APY-nya lebih rendah daripada yang di sini. Ini kan tinggi. Nah, kalau ini lebih tinggi lagi 217, ada lagi yang lebih tinggi lagi. Nah, bisa dicek. Jadi Anda bisa milih-milih sebagai penyedia LP apa. Ini kayak RDNG Fact, ini juga API-nya dia lebih tinggi dari yang lain karena penyedia LP-nya dikit. Ya, kenapa kok dikit ini bisa aja? Karena di sini jarang orang yang transaksi. Kalau jarang orang yang transaksi, harga itu bisa turun. Nanti Anda kena yang namanya impermanent loss. Nah, itu salah satu resiko yang kita bahas nanti juga. Salah satu resiko ketika menjadi penyedia likuiditas. Nah, nanti Anda yang saya minta adalah pertama bikin mekanisme yang saya jelaskan tadi itu secara sederhana aja. Kalau kayak dari rupiah kemudian dibawa ke exchanger dikirim ke fake wallet kemudian dikirim ke DEX, Decentralized Exchange, entah itu salad swap, entah itu fake swap. Baru kemudian kita tukarkan, swapkan sesuai dengan token yang dimau dan masuk ke LP dan kita mendapatkan reward dari fee dan token lain. Nah, token lain itu kayak salad swap, kayak AD24 tadi, bisa rendang, farm yang tadi juga itu juga farming juga. Ya. Kalau salad swap itu kalau kita naruh LP di salad swap, hasilnya cuma dari sini saja. Tapi kalau kita naruh LP di fake swap, yang ini, ya kan tadi Regita kan udah yang itu tadi ya, yang udah yang salad swap. Sekarang coba masuk ke fake swap. Nah, ini beda lagi kompetitornya. Jadi yang salad swap tadi itu pemiliknya itu beda lagi dengan yang di fake swap. Ya, jadi si kini ada kayak pemiliknya sendiri-sendiri. Mereka dapat untung dari setiap transaksi, berbagi hasil dengan penyedia likuiditas tadi. Sekarang coba yang Regita tadi kan udah berhasil ya di salad swap ya. Sekarang coba di fake swap. Anda tukarkan 250 fake dengan DJV lagi ya. Tukarkan ke DJV lagi berapa tadi? 0,0 sekian tadi. Nah, setelah Anda dapat tukarkan itu, Anda masuk ke pool, Anda bikin LP lagi untuk yang fake swap. Jadi Anda di fake swap Anda penyedia LP, di salad swap juga Anda sebagai penyedia LP. Nanti Anda dapatkan income 2. Dari salad swap dapat income, dari fake swap juga dapat income. Coba Anda sekarang masuk ke yang fake swap untuk menjadi penyedia LP yang fake dan DJV-nya. Yang Sandika udah berhasil enggak? Iya, Pak. Yang coba yang fake swap aja langsung. Belum selesai. Kalau melatih udah. Melatih sudah berhasil loh.
Tiba-tiba koneksinya lockout sendiri. Pak, less dan minimum exchange value ini apa sih? Oh, itu yang membedakan antara fake swap dengan salad swap ya, liquidity-nya ada minimal untuk kita menukarkan. Berarti Anda jangan ke DJV lah, karena berarti dia nggak mau yang sedikit ya penukarannya. Anda tukarkan coba ke RDNG atau BNKRI coba, RDNG aja, RDNG kecil, RDNG coba, rendang. Ini fake dengan rendang. RDNG, ya bentar. RDNG. Nah, ini fake dengan RDNG. 250 juga. 250 fake Anda tukarkan RDNG. Berhasil disuap? CPU-nya kurang, Pak, katanya. Oh iya, itu berarti Anda belum naruh yang ini ya. Sekarang ditaruh coba. Berarti Anda belum menaruh ke sumber daya. Masuk ke sumber daya. Yang atas itu. Nah, nanti keluar di sini. Masukkan 10 fake di CPU, 1 fake di net. Agar menjadi setelahnya itu penambah daya untuk Anda mengakses blockchain Vexanium. Ini nggak hilang, ini cuma di stacking aja. Ya, masuk ke sumber daya di depan itu ya, sumber daya. Pilih ubah jumlah. Ini masukkan, isikan 10 fake gitu, 10. Oke. Sama yang ini, yang net, Anda masukkan 1. Nah, coba mari kita masukkan ini dulu. Sandika atau Melati kalau menemui kendala masalah CPU itu juga harus ngisi ini juga untuk staking agar karena fake ini kan gratis ya, setiap transaksi dia gratis lah. Untuk menjamin tiap transaksi itu bisa berjalan, kita perlu staking namanya di jaringan Vexanium dengan cara naruh fake di CPU dan net. Ya, karena untuk menjamin kelancaran transaksi tadi. Ya Pak, ini sinyal di HP masih lemot Pak, makanya nggak bisa ngikutin yang tadi. Oh ya. Gimana ya, Man? Ya Pak. Kok lemot gimana? Iya, di rumah. Oh ya. Ya, tapi intinya bisa memahami kan caranya tadi ya? Iya. Ya, nanti dicoba lagi ya sampai berhasil. Nanti tolong screenshotkan ke saya, termasuk Regita dan Melati tadi. Anda sudah berhasil melakukan LP. Ya, jadi screenshot LP-nya tadi Anda kirim di grup ya untuk dokumentasi. Regita udah bisa yang CPU sama NetDW tadi? Sudah, Pak. Sudah ya, kemudian Anda balik lagi ke tadi tabnya yang fake swap, Anda coba lagi untuk tukarkan ke RDNG. Ampun, Pak. Sudah berhasil ke RDNG ya? Sudah. Nah, sekarang masuk ke pool ya. Sekarang pool kayak tadi, tapi yang poolnya RDNG. Anda add liquidity. RDNG ke fax ya, Pak? RDNG yang mana itu poolnya? Iya, yang full. Oh, sama aja. Nah, dia berlaku bolak-balik kok itu.
Ya nanti dicoba sendiri aja Mbak Melati ya. Tapi yang penting kan paham prosesnya kan ya. Sudah Mbak Regita? Sudah, Pak. Sudah, saya cek ya di market untuk yang RDNG Fact, Regita. Ini cuma dikit ini 22 orang yang menyedia marketnya. Oh ya ini ya Regizer ya. Dan rasionya 0,56. 200 Fact, 0,78 RDNG. Nah, ini kan Anda bisa ngelihat ya di pool itu ada tulisan kayak gini yang di bawah itu. Ya, RDNG Fact, current liquidity 0,041 RDNG, 10 Fact. Ya, liquidity capital 0,043 RDNG, 9 Fact. Current profit minus 0,01 Fact. Ya, ini yang namanya impermanent loss. Ya. Jadi kalau di sini nanti minus itu berarti posisi Anda itu memiliki impermanent loss minus sekian fact. Ya. Ini menjadi plus kalau ternyata transaksinya itu dia fee-nya lebih banyak daripada berkurangnya harga. Karena dimungkinkan ada berkurangan harga. Contoh misalkan sekarang posisinya fact itu kan dia satu fact-nya tadi berapa tadi? 35.000 fact itu 140 RDNG. Anda kan bisa ngelihat yang di bawahnya market detail itu loh, tulisan market detail. Itu ada live market daripada si fact dan RDNG. 140 versus 35.622. Ini secara live ini berubah. Bisa aja di sebelah kiri itu 1.500 RDNG tiba-tiba ya naik gitu ya apa si fact-nya 1.500 RDNG berbanding dengan 10.000 fact. Jadi fact itu lebih mahal jauh daripada si RDNG. Bisa saja kejadian misal seperti itu. Nah, yang berarti nanti Anda akan ada muncul impermanent loss di sini karena harga fact kenaikan fact itu lebih cepat daripada kenaikan yang RDNG. Misal fact itu naiknya 10%, RDNG malah minus 20%. Nah, berarti di sini fact-nya akan berkurang, RDNG-nya akan nambah, yang berarti Anda akan ada kehilangan 10% di situ, karena harusnya 50-50. Nah, berarti akan minus di sini, minus current profit 10%. Nah, resiko daripada si liquidity provider itu kayak gitu. Tapi kalau dibiarkan saja secara jangka panjang, ya kita nggak ngurus yang minusnya berapa, kita hanya mengejar passive income-nya dari farming, maka jangan diotak-atik, dibiarkan saja. Nah, itu yang namanya Anda menjadi liquidity provider, bisnis liquidity provider. Jadi meskipun itu kondisi minus, jangan di-remove, harusnya di-add. Karena melakukan yang namanya dollar cost averaging. Jadi di harga berapapun Anda entry, maka Anda akan mendapatkan harga rata-rata. Sehingga akan selamanya tetap profit meskipun itu minus. Ya itu yang namanya di liquidity provider itu kayak gitu cara berbisnisnya. Karena kita mengejar passive income dari farmingnya atau token lainnya. Nah kalau fact swap ini dengan pairing RDNG fact itu kita mendapatkan rewardnya itu dari DeFi yang RDNG. Nah di sini kan ada DeFi RDNG, nah, rendang farm ini kan ya. Ini kita klik rendang farm, kita masuk rendang farm. Kita cek di rendang farm, ada enggak dia reward untuk LP yang RDNG fact. Kita klik yang main, kita cek dia udah buka reward untuk RDNG fact atau belum. Nah, kalau misalkan dia belum buka, masih yang staking fact, berarti dia belum buka, tapi ke depannya ada buka enggak? Nah, rule-nya kita cek. Ya, belum ada informasi di sini. Jadi untuk yang RDNG fact, posisinya Anda sebelum mendapatkan dari yang rendang farm. Nah, sekarang kita cek yang AD. AD ada enggak reward untuk rendang fact? Kita cek yang AD.
Kita cek LP untuk yang rendang ada enggak? RDNG fact. Nah, ternyata nggak ada juga. Berarti RDNG fact untuk di jaringan yang fake swap, Anda nggak mendapatkan token reward, tapi hanya mendapatkan fee dari swapnya. Beda kalau yang Anda naruh RDNG fact di salat swap, nanti Anda dapat reward yang salat swap. Nah, dapat reward token salatnya di sini. Masih loading. Oke. Masuk di sini ada enggak RDNG fact? RDNG fact. Nah, ini ada. Nah, berarti kalau Anda naruh tadi LP-nya enggak di fact swap tapi di salat swap untuk RDNG fact, Anda dapat salat swap dengan kontribusi APY-nya itu 378% token salat swap. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau di fact swap tadi menjadi tidak begitu banyak reward-nya kalau kita pasang RDNG fact. Tapi kalau kita pasangnya di JV fact, tadi ada di AD dan ada juga di Baso Finance. Jadi ada dua lokasi untuk mendapatkan reward. Jadi gitu Mbak. Jadi itu nanti bisa silakan bisa di remove atau pindah ke salat swap. Misalkan ingin dapat reward yang salat token salat, atau bisa juga diganti ke pairing lain yang memiliki reward di AD24 atau di Baso Finance atau di yang Devi lainnya. Jadi itu nanti bisa diganti yang RDNG fact dengan pairing yang lain yang dapat reward agar bisa dapat maksimal passive income-nya. Nah, itu caranya kayak gitu. Ya, bisa dipahami Mbak Regita. Oke ya, jadi Mas Andika bisa paham ya, tinggal mencoba sendiri nanti ya. Mas Andika? Iya, Pak. Bisa ya, nanti dicoba sendiri untuk pasang LP di salat swap dan fake swap. Untuk yang Mbak Melati juga udah bisa paham ya. Ya, jadi nanti pasangnya dua ya, di salat swap dan fake swap. Nanti jangan lupa pasang CPU dan netnya agar bisa tetap transaksi. Nah, sekarang saya beralih ke penjelasan untuk risetnya. Saya stop screen dulu untuk yang ini. Saya pindah ke PowerPoint. Ya, jadi penelitian kita nanti itu judulnya ini ya, perlindungan hukum terhadap penyedia likuiditas pada blockchain Vexanium. Penyedia likuiditas itu yang LP tadi ya. Nah, berarti nanti yang kita teliti tentunya yang ada fake swap dan salat swap. Jadi di sini nanti kan saya minta tadi udah screenshot ya. Nanti kita ada contohnya LP di fake swap dan contohnya LP di salat swap. Kemudian saya minta kalian bertiga itu membuat skema ya, skema dari tadi ya, mulai dari dana rupiah cash itu harus alurnya bagaimana sampai itu menjadi LP, dan setelah LP itu passive income-nya dapatnya caranya bagaimana dan caranya menjadikan rupiahnya kembali bagaimana. Coba saya minta dari ketiga Anda itu bikin skemanya, nanti kita lihat sekiranya Anda udah memahami atau belum dari skema itu. Nanti skema yang cocok nanti kita taruh di artikelnya, di proposalnya. Untuk kerangkanya nanti modelnya seperti ini. Ini ada intro di kerangka artikelnya itu ada sekilas blockchain Vexanium, sekilas decentralized finance. Ini semua penulisan yang ada di sini nanti saya yang melakukan penulisan. Saya hanya minta bantuan Anda bertiga untuk mencari literaturnya ya. Mencari literatur pustakanya terkait dengan decentralized finance pada DOAJ dan Google Scholar. Ya, untuk Regita, tolong dicarikan referensi terkait dengan blockchain ya. Blockchain di Google Scholar ya. Anda carikan yang menurut Anda itu relevan bisa dipakai, yang berarti itu artikel ilmiah, bukan PPT atau bukan artikel yang tidak terbit di jurnal. Cari di Google Scholar kaitannya dengan blockchain. Untuk yang Sandika, Anda cari tentang decentralized finance atau DeFi pada DOAJ ya, artikel ya.
ya 10 atau 15 artikel, ya, dan tolong tiap artikel itu buat kesimpulan masing-masing artikelnya, 1 kalimat atau 2 kalimat, isi dari artikel itu apa gitu. Anda simpulkan aja 1 kalimat atau 2 kalimat, artikel itu bahas apa gitu. Ya, setelah Anda baca kesimpulannya atau setelah Anda baca artikelnya. Ya, 10 artikel aja. Untuk yang melatih, ya, Anda mencari artikel yang membahas terkait dengan auto market maker, ya, di DOAJ dan Google Scholar. Nggak banyak. Yang DeFi itu juga nggak banyak karena masih jarang sekali paper yang membahas terkait dengan DeFi, auto market maker atau bahkan penyedia likuiditas. Masih nggak ada. Kalau menurut saya malah nggak ada yang penyedia likuiditas karena ini hal yang sangat-sangat baru. Baru ada hal kayak gini itu akhir Desember 2020. Ya, jadi Anda ini termasuk yang early adopter untuk auto market maker. Nah, jadi saya minta di sini kalau misalkan nemu cuma 3 artikel, ya itu 3 aja, nggak perlu sampai 10 ya. Penemunya itu berapa? Itu Anda baca dan Anda simpulkan itu apa kesimpulannya. Nanti kita susun kesimpulan-kesimpulan itu dalam proposal. Ya. Jadi Regita tadi mencari blockchain di Google Scholar, si Sandika mencari DeFi di DOAJ, si Melati mencari provider atau penyedia likuiditas di DOAJ dan Google Scholar. Kata kuncinya untuk penyedia likuiditas itu adalah liquidity provider. Ya, liquidity provider spasi cryptocurrency. Nah, untuk yang DeFi kata kuncinya itu adalah decentralized finance. Ya, decentralized finance. Untuk yang blockchain ya tetap blockchain begitu aja. Ya. Bisa dilakukan itu? Bisa, Pak. Ya. Jangan lupa disimpulkan ya. Jadi ada kesimpulan. Jadi yang saya tunggu dari kalian bertiga itu yang pertama adalah skemanya tadi ya. Saya kan tadi sudah menjelaskan panjang lebar alurnya bagaimana menjadi penyedia likuiditas. Tolong Anda bikin alurnya ya di PowerPoint atau di Microsoft Word itu ya ada panah-panahnya begitu. Ini kemana. Mulai dari rekening orang tersebut ya calon investor tadi, calon penyedia likuiditor sampai menjadi liquidity provider sampai mengklaim reward-nya dan cara menjadikan reward tadi itu untuk ke rupiah lagi atau ke rekening orang itu lagi. Nah itu alurnya gimana? Nah ini Kita coba pakai Anda nyebut exchange-nya nggak, Pak? ya harus karena kan misal kalau fake ini kan hanya bisa didapat di Probit sama Indodax. Ya. Iya, karena fake ini hanya bisa didapat di 2, di Probit dan Indodax untuk sementara ini. Ya, jadi harus nyebutkan exchange-nya. Exchange-nya bisa langsung Indodax atau Probit itu. Ya. Terus saya menunggu juga artikel sama kesimpulannya tadi. Baru kemudian nanti kita susun di proposal, nanti saya yang bikin proposalnya berdasarkan artikel-artikel yang Anda temukan. Oke. Bisa dipahami ya? Ya, Pak, bisa, Pak. Ada pertanyaan? Melati ada pertanyaan? Nggak ada. Sandika nggak ada? Regita? Sudah, Pak. Tugasnya masing-masing udah tahu ya? Oke, jadi jangan lupa saya tunggu juga itunya ya, apa screenshotannya ya, LP ya. Bukti sudah taruh LP di FakeSwap dan SaladSwap. Itu Anda kirim ke WAG. Oke, kalau begitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lain yang mau disampaikan? Nggak ada? Jelas ya? Oke. Pak Izin, udah selesai berarti ini ya Pak Izin ya? Bisa di record, ditutup ya? Oke. Oke, saya close, saya end ya, end meeting ya. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.